Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Hadir semua hari ini. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Hari ini kita akan belajar tentang ketimpangan sosial akibat dari perubahan sosial di tengah globalisasi. Nah, materi yang hari ini akan kita pelajari masih berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya yang pernah kita pelajari apa saja? Perubahan sosial, betul sekali. Yang berikutnya globalisasi. Dari materi sebelumnya itu berkaitan dengan materi saat ini, yaitu apa? Kaitannya sama-sama dipengaruhi oleh globalisasi, ya, yaitu tentang ketimpangan sosial. Ya. Materi hari ini berkaitan dengan KD 3.3, yaitu ketimpangan sosial yang diakibatkan karena perubahan sosial di tengah globalisasi. Yaitu ya, kemudian tujuannya apa kita mempelajari ketimpangan sosial? Tujuannya yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan konsep tentang ketimpangan sosial. Yang kedua, tujuannya ya, kalian nanti dapat menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial. Yang berikutnya, kalian dapat menganalisis apa sih dampak yang disebabkan karena adanya ketimpangan sosial. Dan yang terakhir ya, nanti kalian dapat menentukan solusi yang efektif untuk menyelesaikan ketimpangan sosial. Nah, itu tujuan kita mempelajari materi hari ini. Kira-kira ada nggak manfaatnya kita mempelajari materi ketimpangan sosial? Ada tentunya, ya betul. Kita mempelajari materi di setiap pembelajaran itu pasti ada manfaatnya. Salah satu manfaatnya ya mempelajari tentang ketimpangan sosial ya. Ketimpangan sosial di sini harus kita jadikan tantangan anak-anak. Ya, kita jadikan tantangan untuk apa? Untuk kita meningkatkan usaha dan kerja keras. Untuk apa usaha dan kerja keras? Untuk meningkatkan kesejahteraan kita nanti ke depannya. Kesejahteraan apa? Kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, itu termotivasi untuk apa? Usaha dan kerja keras. Ya, kalian berusaha, bekerja keras untuk mendapatkan beasiswa nanti ketika lulus. Ketika lulus nanti kalian apa? Berusaha bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, itu jadikan tantangan ya ketimpangan sosial ini. Bukan apa? Bukan kita menyerah dengan keadaan. Setelah kita mengetahui manfaat pembelajaran ketimpangan sosial ya, untuk cakupan materinya kita akan mempelajari tentang konsep ketimpangan sosial, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial, kemudian dampak yang ditimbulkan dari ketimpangan sosial, dan yang terakhir solusi yang efektif untuk menyelesaikan ketimpangan sosial. Ini cakupan materinya ya. Tahapan pembelajaran hari ini ya, nanti Ibu akan bentuk kalian menjadi 7 kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 5 atau 4 orang. Kemudian nanti Ibu akan memberikan LKPD ya, bentuk tugas. Nanti kalian mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam LKPD tersebut ya. Kemudian nanti di dalam LKPD tersebut ada 4 pertanyaan yang mesti kalian nanti jawab. Kalian diskusikan dengan teman kelompok, kemudian jawaban hasil diskusi silahkan kalian nanti buat di dalam infografis. Ya, untuk infografis nanti boleh menggunakan aplikasi Canva yang lebih mudah. Ya, kemudian nanti setelah selesai di dalam Canva, dimasukkan ke dalam Canva, dipresentasikan ya. Semua kelompok harus sudah siap ketika presentasi. Nah, itu. Bentuk penilaiannya nanti penilaian sikap ya, sikap dalam kelompok ya, dalam diskusi nanti Ibu akan nilai seperti biasa. Kemudian nanti pada saat kalian presentasi pun akan dinilai. Kemudian bentuk infografisnya akan Ibu nilai juga. Ya, paham sampai sini anak-anak? Sebelum kita memasuki pembelajaran ini, kedisiplinan di dalam kelas ya. Kita nanti ada kesepakatan dan konsekuensi kesepakatan kelas yang sudah kita pernah buat ya bersama-sama. Masih ingat
kesepakatan masuk kelas tepat waktu, dan yang kedua menjaga kebersihan kelas, yang ketiga tertib saat belajar, yang keempat mengerjakan tugas dengan baik dan tanggung jawab, dan yang kelima tidak bermain HP saat belajar. Untuk konsekuensinya sendiri, yang pertama jika terlambat menunggu di depan pintu sampai selesai berdoa, dan yang kedua jika membuang sampah sembarangan akan ditegur untuk membersihkannya, dan yang ketiga jika tidak tertib akan ditegur dan mendapat pembinaan. Yang keempat, jika tidak mengerjakan tugas, tidak mendapat nilai. Dan yang kelima, HP-nya akan disimpan oleh guru selama pembelajaran berlangsung. Berikutnya, Ibu akan menunjukkan sebuah video, ya. Di sini video tentang motivasi kerjasama dalam tim atau kelompok. Nanti kalian akan dibentuk menjadi 7 kelompok. Nah, di dalam kelompok itu kalian harus bekerja sama dengan tim atau dengan kelompok, ya, biar permasalahan dapat terselesaikan atau tugas dapat terselesaikan. Nah, kita lihat dulu videonya, ya. Silakan. Bersama kita tidak bisa. Menjadi solid, kompak, pasti akan berhasil kelompok tersebut. Oke, ya. Nah, mudah-mudahan video tersebut dapat memotivasi kalian dalam bekerja sama di dalam kelompok belajar atau di dalam tim belajar. Ada yang mau berkomentar? Oke, Resya. Pelajarannya yaitu tidak seorang pun dari kita, termasuk saya, pernah melakukan hal yang besar. Tapi kita semua bisa melakukan hal yang kecil. Dengan kekompakan yang besar, dengan kerjasama tim, kita bisa melakukan hal yang besar. Bahkan itu sesuatu yang luar biasa. Terima kasih. Baik, anak-anak, kita memasuki pembelajaran ini, ya. Video tentang ketimpangan sosial. Silakan kalian simak baik-baik, ya. Halo sahabat sosiologi, pernahkah kalian membaca berita tentang seorang kakek tukang parkir yang pingsan di pinggir jalan karena kelaparan saat corona? Lalu apakah kalian juga pernah melihat para youtuber yang membeli mainan dengan harga puluhan juta atau mereka yang membeli produk makanan oleh Supre? Hal tersebut adalah contoh dari ketimpangan sosial. Ketimpangan sendiri merupakan masalah sosial akibat dari adanya ketidakseimbangan dan stratifikasi sosial yang mencolok di tengah-tengah masyarakat. Pada satu sisi, ada orang yang sangat kesulitan, bahkan untuk sekedar mendapatkan makanan pokok. Tetapi di sisi lain, ada orang kaya yang tajirnya agak keturunan. Mereka tak ragu membeli 3 biji biskuit seharga Rp600.000. Padahal bagi masyarakat kelas bawah, uang tersebut bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama. Setelah menyimak video tadi, ya, dari pemaparan video tersebut, ada yang bisa berkomentar atau menanggapi? Oke, Salwa, silakan. Kesimpulan dari video tersebut, ketimpangan sosial adalah ketidakseimbangan kehidupan dalam kehidupan masyarakat dalam bentuk ekonomi, pembangunan, dan pendidikan. Dalam bidang pembangunan itu bisa dilihat dalam video, ada yang misalkan di kota-kota gedung-gedungnya pada tinggi, ya, tapi ada di sisi lain ada rumah-rumah yang kurang layak. Tepat, ya, betul. Nah, kenapa sih di dalam masyarakat itu bisa muncul atau bisa ada ketimpangan sosial? Coba, ada yang bisa jawab? Oke, Santika, silakan. Ketimpangan sosial ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama, kondisi demokrasi yang memiliki perbedaan. Yang kedua, kurangnya merata dalam sistem pendidikan. Dan yang ketiga, kurangnya lapangan pekerjaan. Serta yang terakhir, perbedaan status sosial di dalam masyarakat tersebut. Terima kasih, Santika. Nah, ketimpangan sosial itu kira-kira bisa diatasi atau tidak di dalam kehidupan masyarakat? Bisa. Siapa yang akan jawab? Oke, Tasya. Saya ketimpangan sosial sih kayaknya nggak akan bisa dihilangin, Bu, karena ketimpangan sosial itu meliputi beberapa aspek, beberapa faktor kayak ekonomi,
politik, budaya. Nah, faktor-faktor itu kayak nggak akan bisa dihilangin sepenuhnya, diubah sepenuhnya, walaupun ada upaya untuk mengubahnya. Oke, terima kasih Mas. Ketimpangan sosial itu ketidakmerataan, ya, ketidakmerataan, ketidakseimbangan di sini maksudnya ketidakseimbangan dalam memperoleh kesempatan, ya. Misalnya ada kita di sini memperoleh kesempatan untuk sekolah dengan baik. Nah, di daerah lain atau di tempat lain, ya, mungkin mereka belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dengan baik. Nah, itu adalah ketimpangan sosial. Itu akan membentuk kelompok sebanyak 7 kelompok. Apakah ini sudah membentuk kelompok yang sesuai ditentukan itu? Yang sudah sesuai? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan memberikan LKPD. Nanti di dalam LKPD ini ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Ini bentuk LKPD-nya, jadi nanti kalian kerjakan. Kalian baca langkah belajarnya. Oh, ini yang gender antara laki sama perempuan. Yang lembar ketiga silakan dibuka, ya. Sebelum menjawab pertanyaan, silakan kalian amati dulu gambar yang tersedia pada LKPD di halaman paling belakang. Ada? Ada. Oke. Kemudian berdasarkan gambar, ya, kalian jawab pertanyaan tersebut ada 4, ya. Yang pertama mendeskripsikan konsep ketimpangan sosial sesuai dengan gambar masing-masing. Jelaskan faktor penyebab ketimpangan sosial tersebut. Kemudian analisis, ya, dampak dari ketimpangan sosial. Dan yang terakhir, kalian tentukan solusi yang efektif dalam menyelesaikan ketimpangan sosial. Diskusikan dengan anggota kelompok, kemudian jawaban hasil diskusi silakan dibuat di dalam infografis. Jadi jawabannya, ya. Jawabannya boleh kalian cari informasinya melalui internet, ya. Gunakan handphonenya boleh, ya. Tapi hanya bentuk kegiatan belajar. That's right. Pemilik modal dan Gue bagian cari ini apanya ya? Ketimpangan gender sesuai dengan materi kita. Penyebab terjadi. Faktor penyebab. Kan ini antara laki-laki dan perempuan, ya? Antara kedua itu ini. Ketimpangan gender, ya? Iya. Ibu-ibunya tuh antaranya. di infografis, ya. Ya, di infografis buat menarik sedikit, jangan lupa sesuai dari infografis sesuai dengan gambar yang ada di. Bagaimana? Ada kesulitan? Ada kendala? Sudah selesai? Jawaban hasil diskusinya sudah dimasukkan ke dalam infografis? Semua kelompok siap untuk presentasi? Sebelum masing-masing kelompok untuk presentasi, langkah baiknya kita ice breaking dulu, ya. Biar presentasinya tambah
ketimpangan gender. Ketimpangan gender merupakan suatu keadaan di mana adanya perlakuan atau tindakan yang tidak adil pada jenis kelamin tertentu. Ketimpangan gender lebih sering terjadi pada jenis kelamin perempuan. Rendahnya pendidikan ini menunjukkan bahwa perbedaan pendidikan menjadi awal mula derajat perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga perempuan menjadi korban dari budaya patriarki. Ketimpangan gender akibat budaya patriarki antara peran laki-laki dan peran perempuan menjadi salah satu hambatan yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Patriarki mendudukan posisi perempuan sebagai makhluk yang lemah atau inferior. Faktor-faktor ketimpangan gender. Stereotip sendiri adalah pandangan suatu jenis kelamin terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan. Bukan hanya itu, penilaian status secara vertikal jenis kelamin juga terjadi dalam faktor ini. Perempuan yang dipandang lemah di masyarakat dianggap tidak kompeten dalam menjalankan pekerjaan berat. Padahal bisa saja di antara mereka ada individu yang memang sering berlatih sehingga terbiasa. Silakan yang akan bertanya, silakan tanyakan apabila ada yang belum jelas atau ada yang mau berkomentar, silakan kalian tanyakan. Oke, Garut. Perbedaan stereotipe dengan marginalisasi. Apa perbedaan stereotip dan marginalisasi? Ada pertanyaan lagi? Yang akan bertanya, oke Nanda. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran model perempuan dapat mengatasi adanya ketimpangan gender? Oke, peran perempuan dalam ketimpangan gender. Silakan, siapa dulu yang akan pertanyaannya yang akan dijawab? Pertanyaan terlebih dahulu. Jadi stereotip itu lebih ke perempuan yang dianggap lemah oleh masyarakat. Seperti misalnya perempuan dianggap tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat, kayak mengangkat galon. Mengangkat galon lebih bisa dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan dianggap tidak bisa melakukannya. Sedangkan marginalisasi itu anggapan bahwa anggapan yang membatasi suatu jenis kelamin dalam melakukan suatu pekerjaan. Misalnya kayak anggapan bahwa perempuan tidak bisa menjadi kepala sekolah, yang cocok menjadi kepala sekolah itu hanya laki-laki. Seperti itu. Menjawab pertanyaan dari Nanda, peran model artinya perempuan bisa menjadi contoh inspiratif bagi generasi muda. Misalnya seperti Maudy Ayunda, perempuan berpendidikan tinggi. Hal itu dapat mengatasi ketimpangan gender di bidang pendidikan. Karena dengan melihat perempuan sukses dalam berbagai bidang, itu akan membuat anak perempuan lainnya termotivasi dan percaya bahwa mereka bisa berpendidikan tinggi dan sukses juga seperti Maudy Ayunda. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya atau mau berkomentar? Tidak ada, semua sudah jelas? Oke, terima kasih. Kelompok KPP sudah bagus ya, presentasinya sudah jelas. Kelompok berikutnya yang sudah siap. Ya, dengan judul ketimpangan pendidikan antara desa dan kota. Ya, kalau diperhatikan ya anak-anak disimak. Silakan kelompok 3 dimulai presentasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketimpangan pendidikan antara desa dan kota ingin menjelaskan atau menyampaikan hasil diskusi dari kita semua. Ketimpangan pendidikan adalah perbedaan akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu. Pertama, rendahnya kualitas sarana sekolah, buku, komputer, dan lain-lain. Yang kedua, kurangnya tenaga pengajar, guru di daerah terpencil. Faktor yang ketiga itu faktor infrastruktur. Yang keempat, akses dan terbatas dari kurangnya sarana transportasi. Yang kelima, mahalnya biaya pendidikan dan kurangnya minat masyarakat untuk bersekolah. Upaya untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Meningkatkan akses pendidikan dapat dilakukan dengan cara membangun sekolah-sekolah baru di daerah terpencil, menyediakan beasiswa siswa yang kurang mampu. Upaya kedua, peningkatan kesadaran masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dapat dilakukan melalui sosialisasi yang mampu. Di sini program yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan yang pertama adalah program Indonesia Pintar atau PIP. Adalah program bantuan pemerintah untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini memberikan bantuan berupa dana tunai, bantuan kuota internet, dan bantuan perawatan sekolah. Ada yang mau bertanya? Baik, anak-anak, silakan yang belum mengerti ya, atau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan,
silakan kalian bertanya. Yo, yang mau bertanya. Oke, tadi silakan. Apakah sistem pendidikan di Indonesia berjalan dengan baik? Oke, apakah sistem pendidikan di Indonesia itu berjalan dengan baik? Oke, siapa lagi? Oke, Salwa, silakan. Saya Salwa ingin bertanya, bagaimana dampak ketimpangan pendidikan terhadap masyarakat dan pembangunan suatu negara? Terima kasih. Oke, menjawab pertanyaan dari Mbak Fani. Oke. Apakah sistem pendidikan di Indonesia berjalan dengan baik? Jawabannya adalah 53% responden di Indonesia menilai kualitas pendidikan dalam negeri sudah baik. Menjawab dari pertanyaan Sawar, bagaimana dampak ketimpangan pendidikan terhadap masyarakat dan pembangunan suatu negara? Oke, ketimpangan pendidikan dapat berdampak negatif pada pembangunan suatu negara, seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja, ketidakmerataan pembangunan ekonomi, dan ketidakstabilan sosial. Bagaimana sama? Sudah jelas semuanya? Jelas. Kalau sudah jelas, silakan kembali ke sini masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan ketimpangan di bidang kesehatan. Ya, ketimpangan sosial di bidang kesehatan merujuk pada perbedaan dalam akses dan hasil kesehatan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Ketimpangan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kesehatan, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan, tingkat kesehatan dan aspek kesehatan lainnya. Upaya mengatasinya, upaya mengatasinya adalah untuk menghilangkan ketimpangan di bidang kesehatan diperlukan upaya yang kuat dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, memperluas jangkauan layanan kesehatan di daerah terpencil, menyediakan program perlindungan keuangan merata guna mengurangi beban finansial, pendidikan kesehatan yang merata, serta memberi penyuluhan mengenai kesehatan untuk mengubah budaya persepsi negatif terhadap tenaga kesehatan profesional. Ada yang akan ditanyakan? Silakan. Atau ada yang belum mengerti? Oke, tadi ya. Apa peran masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial di bidang kesehatan? Silakan, ada yang bertanya lagi? Silakan. Oke. Vivi, Apa peran masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial dalam bidang kesehatan? Dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana ketimpangan sosial di bidang kesehatan dapat mempengaruhi anak-anak? terima kasih. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan sosial di bidang kesehatan. Mereka dapat terlibat dalam gerakan advokasi untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan, mendukung program kesehatan masyarakat, dan membangun kesadaran akan pentingnya kesetaraan kesehatan untuk semua. Jawab pertanyaan dari Vivi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan sosial di bidang kesehatan. Mereka dapat terlibat dalam gerakan advokasi untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan, mendukung program-program kesehatan masyarakat, dan membangun kesadaran dan pentingnya kesetaraan kesehatan untuk semua. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Semua kelompok mengerjakan tugasnya dengan baik, berdiskusi dengan baik, kemudian menjawab pertanyaanku dengan baik. Hasil diskusi, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Tasya. Ya, yang bisa diambil dari diskusi hari ini bahwa ketimpangan sosial tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena kalau ingin dihilangkan sepenuhnya mungkin bertahap karena ketimpangan sosial meliputi beberapa faktor dan beberapa faktor itu yang sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Dan yang kita dapat hari ini bahwa kerjasama tim itu sangat penting karena dengan kerjasama tim kita bisa saling berdiskusi, bisa saling membantu satu sama lain dan bisa menjadi kompak dan lebih cepat mengerjakannya dibanding kita mengerjakan secara individu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan
jawab pertanyaannya. Sudah dibuka linknya? Sudah, Bu. Sudah? Oke, kalau sudah, silakan di-submit, dikirim ya. Sudah dikerjakan semua anak-anak? Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini ya, jadi serangkaian kegiatan sudah kita lakukan dari awal sampai kalian mengerjakan proses. Nah, kesimpulan kita hari ini dalam mempelajari ketimpangan sosial itu apa? Silakan, ada yang bisa memberikan kesimpulan. Oke, Salwa, silakan. Jadi ketimpangan sosial adalah ketidakseimbangan kehidupan di masyarakat. Misalnya yang tadi dipresentasiin ada dalam bidang politik, gender, dan kesehatan. Terima kasih, Salwa. Untuk kegiatan hari ini, bagaimana perasaan kalian, anak-anak? Senang. Seru. Oke. Senang, seru ya? Alhamdulillah. Untuk kegiatan kita di pertemuan berikutnya, ya, nanti kita akan membuat clipping, ya, clipping tentang ketimpangan sosial, ya. Untuk bahan clippingnya kalian boleh mencari dalam bentuk koran, kemudian dalam bentuk majalah.